Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Adil Katalino, Bajuramin Kak Saruga, Basena Kajubata. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya ada sebuah pantun dan mohon untuk menjawabnya dengan kata cakep. Singkawang kota toleransi yang asri. Jangan lupa makan coikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga semua sehat, bahagia dan mapan. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang di konferensi sesi pleno 1 Festival Hak Asasi Manusia di Kota Singkawang tahun 2023 di Ballroom Mahkota Hotel Singkawang dengan tema Peran Negara Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil dan Inklusif. Merupakan suatu kehormatan tahun 2023, Kota Singkawang dipercaya sebagai tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia tahun 2023. Pertama-tama, izinkan saya memberikan sambutan hangat kepada yang terhormat Dirjen Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Dahana Putra. Yang terhormat Ketua Komnas HAM, Ibu Admike Nova Sigiro. Yang terhormat Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Bapak Abdul Haris Semendawa. Yang terhormat Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Yang terhormat PJ Wali Kota Singkawang, Bapak Haji Sumasro. Yang terhormat Direktur Eksekutif Setara Institut, Bapak Ali Hasmi. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta jajarannya, Bapak Henry Silkaina. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama sekaligus moderator Bapak Gatot Ristanto. Serta pejabat-pejabat lain, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekaligus saya mengingatkan juga, saya ingin menyapa peserta diskusi rapat yang mengikuti acara konferensi ini yang secara online. Suatu kehormatan dan hak istimewa berdiri di hadapan Anda, saya Sri Hartini sebagai pembawa acara untuk kesempatan penting ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Kota Singkawang adalah sebuah kota pariwisata, perdagangan dan jasa yang merupakan representasi keberagaman Indonesia. Setidaknya tercatat ada 17 paguyuban etnis dan budaya dengan masyarakatnya yang hidup rukun di Kota Singkawang. Tidaklah berlebihan bila ada yang menyebut kota ini sebagai miniatur Indonesia. Untuk menyambut Anda semua di sini, biarkan saya mengundang Bapak Dirjen HAM, Dr. Dahana Putra, untuk maju ke depan dan menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Dahana Putra, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om sesuatu, salut, nama, budaya, salam kebajikan. Pertama, menyampaikan amanah dari Bapak Menteri Hukum yang sedianya hadir pada forum yang berbahagia ini karena pada waktu yang sama beliau sedang memimpin suatu forum Asia Afrika legal konsultatif organization. Jadi kebetulan Indonesia sebagai host terkait konsultasi hukum Asia dan Afrika ke-61 sebagai tindak lanjut ya konferensi Asia Afrika 1995. Bapak Menteri Hukum, Bapak Profesor Yasona Maulidi memberikan salam kepada kita semua. Semoga kegiatan Festival HAM Kewajiban Negara dalam meningkatkan masyarakat Indonesia yang adil, dan inklusif dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi MC menyampaikan pantun. Nah, kami pun juga mencoba mengimbangi pantun juga. Singkawang kota 1000 viara. Cakep. Bubur pedas enak rasanya. Cakep. Salam sembah pembuka acara. Apik. Selamat datang untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam bersatu, salut, nama budaya dan kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ Ibu Provinsi Kalimantan mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Komnasam yang berbahagia, dan saya hormati para pimpinan Komnasam beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati PJ Wali Kota dan Wilayah Bapak Haji Sumarto, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekjen Komnasam, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum yang berbahagia ini. Tanpa mengulangi, saya tidak menyebutkan satu persatu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, kita panjatkan karena kita masih dapat bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Festival HAM yang diselenggarakan di Singkawang pada siang ini dengan tema bersatu menjaga martabat Indonesia yang adil, toleran dan inklusif. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang berkahi dengan keberagaman. Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi maju dalam berbagai sendi kehidupan seperti budaya, agama, etnis, maupun juga yang lainnya, berpotensi menimbulkan konflik hal di seluruh muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Konflik hanya bukan kelompok-kelompok masyarakat yang terikat, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini dapat menghambat ekonomi nasional yang sedang berlangsung serta mengganggu hubungan keluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara, serta menghambat hubungan persahabatan antar bangsa. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita memasuki era disrupsi sosial dan postur, di mana banyak sekali
terjadi perubahan akibat adanya kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cepat telah menyebabkan kita semua mengalami VUCA, yaitu dengan akronim volatile, bergejolak, uncertain, tidak pasti, kompleks, dan juga ambiguity, tidak jelas. Dalam menghadapi era VUCA, diantaranya diperlukan VUCA yang lain, yaitu vision, understanding, reality, ability. Vision adalah sesuatu yang menjadi legasi kita semesta. Understanding, pemahaman ini akan progres kebutuhan yang perlu disiapkan untuk menghadapi kami dengan baik dan benar. Berarti kemampuan seseorang melihat masa depan dengan jelas dan yakin tidak dilihat oleh lainnya. Sedangkan untuk ability, kelincahan menghadapi perubahan. Apabila Anda tidak lincah, maka Anda kalah. Apabila Anda sulit, berarti berubah, maka adalah musnah. Hadirin yang berbahagia, kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini dapat memberikan dampak yang positif dan negatif. Penyampaian informasi yang cepat melalui berbagai platform media sosial dan tidak jarang informasi tersebut tidak seiring dengan baik. Jika informasi yang disebut adalah berita bohong atau hoax, dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, emosi, bahkan tindakan yang kotor berkelompok. Oleh karena itu, isu hak asasi manusia sangat relevan sebagai jati diri pemersatu bangsa Indonesia. Dengan keberagaman di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penting bagi kita untuk terus memperkokoh penghormatan dan perlindungan terhadap manusia sebagai modal penting dalam menyatukan bangsa dalam perbedaan yang beragam. Hadirin yang berbahagia, para pendiri bangsa yang kemerdekaan Indonesia menggali nilai hak asasi manusia dan terkristalisasi dalam Pancasila. Kemudian negara yang membuka ruang politik yang lebih luas dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, kemajuan, menegakkan dan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konsekuensi memuat prinsip negara hukum yang demokratis. Artinya, negara memiliki pemangku kewajiban tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hal yang sama dan tidak mengalami diskriminasi melalui kebijakan publik, adil dan inklusif untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam upaya pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah dalam meningkatkan agenda keadilan, toleransi dan inklusif tersebut. Dalam konteks inklusi, yaitu ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan untuk memberikan sistem peradilan yang inklusif sehingga terhadap pelaksanaan fisik dan fisik di lembaga-lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas dapat diakses. Kemudian melalui peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sehingga layanan pendidikan inklusif yang accessible bagi penyandang disabilitas tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan modernisasi
beragama. Penguatan modernisasi beragama bukan untuk modernisasi agama, melainkan modernisasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama dan kepercayaan. Modernisasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Selain itu, dalam konteks keadilan, pemerintah menetapkan Pesan Presiden nomor 17 tahun 2020 tentang pembentukan tim Insan Indonesia pelanggaran HAM berat masa lalu. Kepres nomor 4 tahun 2023 tentang tim pemantau pelaksana fondasi Insan Indonesia dan HAM berat masa lalu, dan Impres nomor 2 tahun 2003 tentang pelaksanaan rekomendasi Insan Indonesia dan HAM berat. Pendekatan ini dilakukan adalah kepentingan korban, yaitu bagaimana korban dari 12 peristiwa HAM berat yang dipulihkan kembali oleh negara. Ini menjadi penting karena negara atau pemerintah harus melaksanakan pemulihan kepada korban dengan HAM dan masa lalu jika tidak dipulihkan negara mengabaikan hak-hak korban. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus di Kementerian Hukum HAM, kewajiban negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif telah diluncurkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia dan mengimplementasikan Rencana Aksi HAM yang sejak tahun 1968 selalu diperbarui setiap 5 tahun sebagai upaya pelaksanaan HAM. Hingga saat ini kerangka tersebut berhasil mempromosikan peningkatan kesadaran dan pendidikan HAM, reformasi kerangka hukum dan kebijakan penguatan lembaga dalam mekanisme HAM, pembinaan budaya ekonomi, serta respon terhadap kasus HAM dan peningkatan kerjasama internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam konteks inklusif melalui Permen-Kumham Nomor 32 Tahun 2018, pelakuan bagi tahanan dalam karantina lanjut usia untuk menunjukkan pelakuan berbasis pada hak asasi manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Permen-Kumham pun juga tertera tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM. Penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan pendekatan restoratif justice dan keadilan lokal. Sudah menutup 735 pos HAM di seluruh unit pusat kantor wilayah, dan juga di berbagai wilayah saat ini tercantum melalui 327 wilayah yang sudah memiliki pos pengendalian HAM. Bapak Ibu yang kami hormati, kuatnya komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung agenda HAM telah terbukti dan diakui tingkat Indonesia internasional. Pada awal bulan ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Asasi Manusia untuk menjawab tantangan dan kendala dalam isu bisnis dan HAM dengan 3 strategi penting, yaitu 1. Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan. 2. Pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan pendukung perlindungan dan penghormatan HAM. Dan 3. Penguatan mekanisme pemulihan dan efektif bagi korban dengan pelanggaran HAM dalam praktek kegiatan usaha. Saat ini Indonesia adalah negara ke-34 di dunia dan di-4 Asia telah menyusun National Response Plan Business Achievement Plan. Dan itu kita patut berbangga karena Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperoleh
suara terbanyak yaitu 186 dari total 192 suara. Peroleh ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Hal ini tentu merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkembang dan bekerja sama bagi kemajuan dunia HAM dengan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM, yaitu inklusif, partnership, for humanity. Hadirin yang berbahagia, untuk menunjukkan kepercayaan dari populasi Indonesia, kita perlu berupaya bersama membuktikan dalam ajang pesta demokrasi pada tahun depan, yaitu pemilihan umum 2024. Pemilu tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan HAM, di masa setiap warga Indonesia melaksanakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dengan junjung kebebasan berpendapat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk mencegah potensi gangguan perdamaian, toleransi, dan persatuan dalam agenda besar pemilu 2024. Hal ini penting untuk menjaga agar jangan sampai event yang sebenarnya merupakan agenda besar HAM ini justru malah menyalahi dan melanggar HAM itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mari kita bersama-sama memastikan dan menunjukkan pada dunia bahwa pemilu tahun 2024 akan menjadi cerminan nyata dari komitmen kita terhadap HAM, membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan demokrasi. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia dengan segala keragaman yang dimiliki adalah rumah bagi seluruh warga negara yang tanpa memandang latar belakang apapun, semangat kita kebaikan mesti mewarnai setiap tindakan kita. Menjadikan keragaman sebagai kekuatan yang mempersatukan sudah dibalik segala perbedaan nilai universal seperti mata manusia, kebebasan, kesamaan derajat, dan keadilan tetap menentang sebagai fondasi utama yang menentukan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan komitmen kita dan tunjukkan pada dunia bahwa kita benar memelihara, memajukan, melindungi hak asasi manusia sebagai fondasi kuat bagi Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif. Saya rasa demikian. Semoga pelaksanaan kegiatan ini terkait festival HAM kewajiban negara dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan satu kontribusi positif dalam kemajuan HAM Indonesia. Saya rasa demikian. Saudara kawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, karena dia oleh pantun, penutupan pendidikan. Berwisata ke Patung Niaga. Cakep. Jangan lupa beli kue keranjang. Cakep. Tamu undangan yang berbahagia. Cakep. Mari kita teruskan festival HAM di Kota Singkawang. Indah bunga di tengah taman. Cakep. Pandai seakan tidak tergoyah. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Dr. Nasir Putra. Baik Bapak, baik Bapak, baik Ibu berbahagia. Jangan lupa untuk scan QR barcode yang ada di atas meja untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan Festival HAM tahun 2023. Karena insya Allah Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dan lucu tentunya. Dan diskusi ini juga menyediakan penerjemah bahasa Inggris
bisa Anda dapatkan dengan mengakses di Zoom dengan link yang terdapat di website festivalham.com tentunya. Dan untuk menggali lebih dalam dan mengupas tuntas sesi pleno 1 tentang peran negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan inklusif, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Gatot Kristanto untuk mengambil alih untuk sesi pleno 1 ini. Kepada Bapak Gatot Kristanto, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam sesi diskusi peran negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif. Saya Gatot Kristanto yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, bangsa Indonesia tentunya memiliki bentuk perbedaan dan keberagaman di antaranya dari sisi budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, termasuk juga di dalamnya perbedaan kemampuan fisik dan juga mental. Di balik keindahan praktik keragaman tadi, tentunya Indonesia dalam 1 dekade terakhir banyak berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya tentang Ahmadiyah, kemudian penganut atau penghayat kepercayaan dan keyakinan atau agama lokal yang kemudian menimbulkan banyak masalah di akar rumput. Di satu sisi, kehadiran negara dalam dinamika kehidupan beragama sangat diperlukan di dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Sedangkan dari sisi inklusivitas masyarakat, negara juga perlu mengkondisikan iklim di tengah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan serta mengakomodasinya di dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Masyarakat Indonesia berada dalam lingkungan yang inklusif, harus mempunyai sikap yang inklusif, karena lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, yang ramah, yang meniadakan hambatan dan saling menghargai setiap perbedaan. Bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan tersebut? Karena secara empiris di lapangan masih ada hak-hak yang belum terakomodir secara baik dan juga perlindungan sosial yang belum optimal dan maksimal. Yang masyarakat terima dengan gambaran di atas tentunya tercermin bahwa inklusif sebetulnya sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Untuk itu, apa sebetulnya pemahaman terkait dengan masyarakat yang inklusif tersebut? Masyarakat inklusif tentunya adalah masyarakat kita semua dalam wilayah tertentu yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan juga sarana agar seluruh bagian masyarakat dapat terpenuhi keperluannya dan juga melaksanakan kewajiban dan juga mendapatkan haknya. Untuk mendiskusikan hal tersebut, hari ini kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Yang pertama kami akan mengundang Ibu Ketua Komnas HAM, Ibu Dr. Agnika Nova Sugiro. Kami silakan untuk bicara. Yang kedua, kami mengundang Bapak Wali Kota Singkawang, Bapak Dr. Andes Haji Sumarto. Yang ketiga, kami mengundang Bapak Ali Hasan dari Setara Institute.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum paparan dari para narasumber, tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan narasumber. Pertama, Ibu Adnike Novasukiro, beliau adalah Ketua Komnas HAM yang menjabat terhitung September 2022. Ya, jadi beliau di samping sebagai Ketua Komnas HAM juga sebagai dosen pasca sarjana untuk diplomasi di Universitas Paramadina, juga pernah menjabat sebagai koordinator program Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat di Yayasan, kemudian manajer program untuk Forum Asia, kemudian juga direktur eksekutif dan juga pimpinan redaksi dari Jurnal Perempuan dan juga salah satu pendiri Yayasan Mokatari. Kemudian Bapak Wali Kota, tentunya sebelumnya beliau juga menjabat banyak jabatan. Kalau dibacakan nggak selesai Pak, banyak sekali. Jadi beliau pernah menjabat Kepala Dinas Perencanaan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan karena sebelumnya perhubungannya bergabung-gabung. Kemudian menjadi sekretaris daerah dan sekarang menjadi PJ Wali Kota Singkawang. Sedangkan Mas Halili, saya maksudnya Mas Halili gitu. Ya, Mas Halili, beliau adalah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian direktur riset Setara Institut dan sekarang menjadi direktur eksekutif Setara Institut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini berkaitan peran negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, toleran dan inklusif. Kita akan mendengarkan yang pertama adalah pandangan Komnas HAM yang akan disampaikan oleh Ibu Adnike Novasukiro. Kami berikan waktu 15 menit kami untuk menyampaikan paparan ini. Dan persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajubata. Saya belum hafal, tapi sudah selalu mengucapkan itu selama di Singkawang. Baik, izinkan saya tidak menyapa lagi satu persatu ya. Semuanya sudah saling kenal dan semuanya saya hormati dan saya kasihi dan bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul pada akhirnya setelah pembukaan yang luar biasa semalam tadi pagi. Sekarang kita masuk pada sesi yang serius, membicarakan hak asasi manusia. Saya diminta untuk membicarakan topik yang menjadi tema dari Festival HAM 2023, mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif. Situasi, kondisi, tantangan, dan solusi. Ini tugas yang berat. Bagaimana agar Indonesia adil, toleran, dan inklusif. Nah, ketiga dimensi ini, adil, toleran, inklusif, adalah fondasi yang penting untuk membangun keadaban HAM di Indonesia. Tanpa salah satunya maka upaya untuk kemajuan, perlindungan, pemenuhan HAM yang sudah dicantumkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tentu akan sulit diwujudkan. Secara umum kita semua pasti tahu apa itu konsep adil, toleran, dan inklusif. Adil, sikap atau tindakan yang memperlakukan semua pihak secara setara dan memberikan hak dan tanggung jawab sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban seseorang, warga negara, pemerintah, dan semua elemen di dalam masyarakat. Adil adalah tindakan atau keputusan yang adil jika itu dilakukan tanpa diskriminasi, tanpa penyelewengan, dan tanpa ketidaksetaraan. Yang kedua adalah dimensi toleransi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, ini adalah satu syarat yang fundamental. Mengapa toleransi itu penting? Di sini ada Mas Alili Hasan yang ahlinya bicara mengenai toleransi. Tetapi kita tahu
jangankan Indonesia, Singkawang saja itu adalah masyarakat yang sangat beragam dari segi etnis, agama, bahasa, adat istiadat, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka bangsa yang beragam seperti Indonesia tentu harus memiliki sikap toleran, sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antara individu maupun kelompok, baik dalam hal keyakinan, nilai, dan budaya. Toleran adalah sikap menghargai dan memahami perbedaan, dan melalui toleransi kita dapat merawat kerukunan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Prinsip yang ketiga mungkin ini prinsip yang lebih, kalau bahasa Inggrisnya advance, kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih belakangan muncul ya. Kalau dulu kita merasa kalau sudah memberikan hak orang secara sama, setiap orang butuh makan, setiap orang dikasih makan. Setiap orang butuh pendidikan, maka setiap orang bisa masuk sekolah. Tapi inklusi tidak hanya menempatkan prinsip kesetaraan, tetapi juga memerhatikan kekhususan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang dan oleh tiap-tiap kelompok. Salah satu yang mendapat perhatian khusus dari dimensi inklusi ini misalnya orang dengan disabilitas. Kalau kita menyediakan pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa memerhatikan kekhususan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, maka tentu banyak sekali penyandang disabilitas tidak bisa ikut di dunia pendidikan, tidak bisa ikut di seminar. Ini misalnya yang di sebelah kanan kita layar, ada guru bahasa isyarat. Kalau dipikir-pikir, berapalah jumlah penyandang disabilitas di dalam ruangan ini sehingga perlu ada khusus guru bahasa isyarat. Tentu biayanya tidak murah, tetapi itulah dimensi hak asasi manusia yang menambahkan aspek-aspek selain soal keadilan dan toleransi, bahwa